Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Adela Putri, NIM 19006179 dari jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang style of leadership atau gaya kepemimpinan. Kali ini kita melanjutkan terkaitnya dengan jenis dan gaya kepemimpinan. Artinya, setiap orang mempunyai style yang tersendiri kepemimpinan. Bicara soal style of leadership. Jadi, yang bisa dipahami adalah leadership itu bisa diartikan secara umum. Kepemimpinan adalah soal pengambilan keputusan, bagaimana mengambil sesuatu keputusan yang bijak, yang bermanfaat, yang menguntungkan bagi organisasi atau lembaga secara keseluruhan, bukan untuk tujuan personal. Leadership juga berbicara bagaimana pengaruh orang lain, orang yang di bawah kita, yang menjadi pengikut kita, mempengaruhi semua orang yang ada di lembaga kita agar mau mengikuti apa yang kita inginkan sebagai seorang leadership. Menghadapi kalau seorang leader bertemu dengan karyawan, dengan orang secara umum adalah orang-orang pemalas yang sulit untuk diajak dan sulit bekerja sama. Dalam hal penting pasti diperintahkan, sehingga keinginan itu lebih tinggi, malasnya lebih banyak, pintar omongannya. Tapi ketika dihadapkan pada kinerja di Indonesia banyak sekali orang pintar, tapi orang yang baik mau berbuat atas kepintarannya. Ini perlu kita pikirkan dan mampu bisa menghadapi dengan karakter ini adalah leader dengan style dan otoritas. Gaya kepemimpinan pada prinsipnya sebenarnya adalah cukupan bagaimana seorang bertindak, bagaimana seorang pemimpin melakukan kepemimpinannya dalam konteks atau organisasi, lembaga. Maka cara termudah membahas berbagai jenis gaya ialah dengan menggambarkan seperti apa jenis lembaga tersebut, organisasi atau lembaga tersebut. Ada satu pertanyaan yang barangkali akan muncul di pikiran kita ketika berbicara soal style, bicara soal gaya yang diterapkan oleh seorang leader dalam memimpin selama tugasnya sebagai seorang pemimpin. Apakah ada alat ukur buat kita sebagai orang menilai baik orang melihat untuk mengukur gaya kepemimpinan seseorang? Ada indikator tertentu yang bisa kita memanfaatkan seperti apa gaya kepemimpinan mereka. Itu indikasi atau indikator. Mengukur gaya kepemimpinan seseorang yang kita punya menurut Gibson adalah melalui pengaruh ideal atau ideal influensive. Seorang pemimpin yang baik seharusnya mampu memberikan pengaruh positif bagi keseluruhan bawahan. Namanya juga ideal influensive. Ideal berarti pengaruh yang sangat baik karena kita adalah model bagi orang-orang yang kita pimpin. Artinya, kalau ingin membuat orang lain menjadi disiplin, maka kita harus menjadi orang yang disiplin lebih dahulu. Sebelum mengeluarkan kebijakan suatu statement, maka kebijakan itu harus kita yang mencontohkan terlebih dahulu. Selanjutnya, indikator yang bisa kita lakukan untuk mengukur gaya kepemimpinan adalah inspiration. Kepemimpinan harus memiliki kemampuan untuk menjadi sumber inspirasi bagi bawahannya, sehingga bawahan memiliki inisiatif agar dapat
berkembang dan memiliki kemampuan seperti yang diinginkan oleh pemimpin. Maka syarat menjadi pemimpin yang baik ini kalau dibahas lebih jauh secara keseluruhan, hal baik di muka bumi seharusnya dimiliki oleh seseorang pemimpin yang jujur, baik bisa ditiru. Selanjutnya, intelligence simulation. Adanya kemampuan secara intelektual dari seseorang pemimpin, dan ini sebenarnya dapat menguntungkan bawahan, membimbing bawahannya untuk lebih maju, berpikir kreatif, berpikir positif, serta mampu melakukan inovasi, memiliki kreativitas yang tinggi atau berkembang lebih maju. Kenapa? Intelektual simulasi memberikan stimulus terhadap intelektualitas. Maka, salah satu syarat dari pemimpin harus pintar, cerdas, memiliki fisik yang luar biasa. Selanjutnya, perhatian individu. Yang artinya perhatian dari seseorang pemimpin terhadap bawahannya secara individual. Kadang-kadang yang diperlukan. Satu gaya itu disebut sebagai gaya tipe kepemimpinan karismatik. Dalam kepemimpinan karismatik, ini ada satu energi yang sangat besar. Apa daya tarik, ada wibawa seperti yang sudah kita bahas. Daya tarik dan wibawa yang tanpa disadari, bahkan tidak bisa dari oleh ke leader yang kita maksudkan, termasuk yang kita pimpin. Yang kedua, tipe sebagai tipe atau jenis paternalistik. Tipe ini paternal dengan sifat-sifat kebapakan secara umum. Seperti itulah tipe kepemimpinan ada dan cukup banyak. Yang ketiga, tipe cara memberikan kesempatan kepada bawahan. Makanya mereka tidak pernah seakan-akan punya kekuatan untuk menjadi seseorang dalam mengambil kebijakan, keputusan pada untuk kondisi pekerja. Kadang butuh hal ini. Yang keempat, tidak pernah memberikan kesempatan pada bawahan untuk mengambil inisiatif atas satu kondisi yang terjadi di lembaga kerja. Sekian analisis dari saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.